Sudah pasti bahwa Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menegaskan komitmennya dalam proses penegakan hukum terhadap perkara perlindungan anak yang dilakukan secara profesional, tegak lurus, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 25 September tahun 2025 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Lombok Tengah ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Di tingkat penyidikan, oleh penyidik, tersangka M ini tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya, setelah penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, oleh kami lakukan penahanan dengan penahanan jenis rumah tahanan negara. Kami tahan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah nomor print 20.2.11/EO/09/2025 tanggal 25 September 2025. Atas surat perintah tersebut juga sudah dibuatkan berita acara perintah penahanan atau DA7 tanggal 25 September 2025. Kami tahan di Rutan Tahti Polres Lombok Tengah. Kan mungkin teman-teman bertanya, kok enggak di Rutan Kelas 2 Praya, kan begitu? Kenapa di Rutan Tahti? Jadi kami sampaikan bahwa sebelum kami melakukan penahanan, kami berkoordinasi juga ke Rutan. Karena ini awalnya tidak ditahan. Apakah entar terhadap tersangka M ini bisa kita titipkan nggak di Rutan? Karena dari penyidik tidak bisa memberikan surat keterangan sehat untuk tahap 2. Tapi kalau kita menunggu surat keterangan sehat, ya perkara ini tidak akan diproses, kan? Bagaimana kita bisa memberikan keadilan buat korban? Kita terobos. Saya berkoordinasi ke Rutan, kebetulan sama jasanya, kan? Apakah misalnya kalau kami tahap 2, kami mau titip tersangka M ini dengan penahanan Rutan, bisa kami titip di sini tanpa ada surat keterangan sehat? Saya begitu. Dijawabkan tidak bisa, harus ada surat keterangan sehat. Kalau akhirnya saya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dan Kasat Tahti, bisa nggak kami titip di situ, kan begitu? Bisa. Akhirnya kami, itu alasan kami kenapa kami menitipkannya di Tahti Rutan juga, ya, rumah tahanan negara yang ada di Polres Lombok Tengah. Selanjutnya, karena perkara ini merupakan perkara atensi terkait dengan kekerasan seksual, kami segera limpah perkara itu di hari yang sama. Kami tahan, kami taruh di Rutan Tahti Polres Lombok Tengah, kami limpah perkara itu ke pengadilan sehingga bisa proses persidangannya berjalan cepat, kan begitu. Nah, atas pelimpahan yang kami lakukan, kemudian Pengadilan Negeri Lombok Tengah, Pengadilan Negeri Praya, ya, sudah beralih, kan, karena kita sudah limpahkan, sudah menjadi kewenangan pengadilan. Nah, kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan penahanan kota. Jadi, tetap ditahan, tetapi dengan jenis penahanan kota dari tanggal 25 September sampai dengan 24 Oktober, 30 hari. Nah, kewajiban kami selaku penuntut umum sesuai dengan hukum acara adalah melaksanakan penetapan hakim. Kemudian kami melaksanakanlah penetapan hakim tersebut dengan cara apa? Membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim dengan cara mengeluarkan tahanan atas nama tersangka M dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota. Di samping kemudian terkait dengan adanya penetapan jenis penahanan kota tersebut, hakim juga bersurat kepada kami agar terhadap tersangka M ini, karena sudah dilimpah menjadi terdakwa, ya, terdakwa M ini agar dipasangkan alat apa ini namanya, alat bersurat. Makanya ketika kita keluarkan, kemudian kita pasangkan. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk terkait dengan pengalihan penahanan, misalnya sesuai dengan penetapan, itu adalah merupakan kewenangan dari
pengadilan negeri Praia dan bisa dikonfirmasi bersama. Itu kami akan sampaikan kepada majelis hakim bahwa perkara atas nama tersangka M ini ada permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dan juga ada permohonan restitusi juga berdasarkan hitungan daripada penasihat hukum daripada korban, sehingga selanjutnya kami serahkan kemudian kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan itu bentuk-bentuk upaya kami. Nah, ini belum kami lakukan kalau menyampaikan kepada majelis hakim karena belum selesai pembuktian. Tapi kalau surat kami sudah mengajukan. Sudah mencari rezeki, misalkan seperti terdakwa ini dia berdagang, kan boleh itu. Bakso. Jadi kalau kita kembalikan kemudian definisi daripada tahanan baik rutan, rumah maupun kota itu kan ada 3 ya. Penjara, rumah dan kota ya. Kalau rumah ya skupnya kemudian rumah itu saja, dia tidak boleh keluar, tapi mau ngapain di rumah itu ya masih boleh selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kota ya batasannya itu di kota kabupaten itu sendiri, seperti itu. Boleh batasannya ya, karena itu kan lingkupnya itu seperti itu. Saya tambahkan juga Pak Kasih ya. Terdakwa ini kan kita gunakan, kita pasangkan APE ya, alat pengawas elektronik. Nah, alat itu nanti memancarkan sinyal. Jadi sinyal itu kita pantau dari monitor di Intel. Ketika dia keluar dari wilayah, misalnya ini tahanan kota Praia ya, dia keluar dari Praia, nanti gelang itu bergetar. Kemudian di kita ada notifikasinya. Nah, apa yang kita lakukan ketika itu terjadi? Jaksanya kontak ke terdakwa, kamu keluar dari wilayah, masuk lagi. Di alat itu ada baterainya juga. Ketika baterainya lowbat, terpantau di monitor. Jadi nanti jaksanya segera cas gelangmu gitu. Apalagi yang terjadi, dia maksa merusak, ada juga. Secara otomatis itu ya. Tahanan rutan, rumah tahanan negara ya, bukan tahanan kota, itu satu. Yang kedua, kami juga proaktif untuk membantu korban terkait dengan permohonan restitusi. Jadi karena ini perkara perlindungan anak, juga diberikan hak bagi korban untuk permohonan restitusi kepada pelaku. Nah, di Polres itu sudah sudah diajukan surat permohonannya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah bersurat ke Polres berdasarkan data di berkas bahwa syarat sudah lengkap kan. Cuma sampai dengan tahap 2, hasil dari LPSK perhitungan restitusinya belum turun. Nah, lantas apa yang kami lakukan? Kami mencoba mendorong dengan cara kami juga bersurat ke LPSK permohonan permintaan hasil. Karena apa? Kami punya kepentingan supaya hasil perhitungan hasil perhitungan restitusi dari LPSK itu dapat kami bacakan di tuntutan gitu, sebelum tuntutan. Kami kan harus dengan waktu kan. Itu kita juga sudah bersurat. Kita coba juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang konsen terkait dengan perlindungan anak. Mungkin ada KAI di Mataram, misalnya saya minta bantuan juga dengan cara mengirimkan surat, mungkin bisa diteruskan juga ke LPSK dan itu sehingga hasil perhitungannya cepat turun begitu. Itu informasi yang kami terima itu adalah sakit jantung. Jadi awalnya kami juga bertanya kepada penyidik, ini kenapa nggak ditahan untuk perkara jenis kayak begini, kok nggak ditahan dengan korban anak-anak? Sampai saya bertemu dengan penyidiknya. Nah, informasi dari penyidik kemudian adalah bahwa pada saat orang ini mengamankan diri ya, dia yang pengamanan ya. Nah, diamankan 2 hari itu langsung ngedrop. Sakit, dia punya sakit jantung, kemudian oleh Polres, oleh penyidik dirujuk ke klinik Polres. Dari klinik kemudian dirujuk ke RSCM Rumah Sakit Cahaya Medika, dari RSCM kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cahaya Kota. Nah, kami juga tidak langsung percaya. Kami turun sama JPU-nya, bertemu sama dokter yang ada di Rumah Sakit Cahaya Medika. Ya, apakah benar ada pasien yang atas nama ini? Apakah benar dirujuk? Ya benar katanya begitu. Itu alasannya kenapa waktu itu dia tidak lakukan penahanan.